Hashtag kabur aja dulu dan Indonesia gelap atau Garuda hitam ya. Itu sebenarnya pasangan dari ekspresi kecewaan. Jangan dijawab dengan mengatakan kabur ya sudah kabur aja sudah itu nggak usah kembali Karena kita adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah suara bagi rakyat Indonesia. Hari ini kita membawa hashtag besar. Kita membawa gagasan besar. Indonesia gelap, krisis iklim dan demokrasi. HAM yang dijadikan anak tiri. Apakah ini negara republik hari ini? Maka kita lantangkan suara kita. Maka satu kata yang tepat untuk hari ini kita lantangkan. Lawan! Lawan! Hari ini kita sama-sama melihat negeri ini yang katanya negeri agraris, petaninya miring. Hari ini kita melihat 127 juta hektar hutan yang tersisa 80 juta akan dibabat kembali 20 juta hektar. Hari ini kembali kita melihat tanah negeri agraris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Tuan Guru Official. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Tuan Guru Official, tidak lama-lama dan kita tidak membuang waktu, mari kita simak atau menyaksikan bagaimana sekarang sedang ramai-ramainya ya tentang masalah demo atau demonstrasi tentang masalah Indonesia gelap dari para mahasiswa. Bagaimana tanggapan para warganet dan para ustadz-ustadz Malaysia tentang masalah demo ini? Tidak lama-lama, mari kita simak dan saksikan bersama-sama. Let's go. Hashtag kabur aja dulu dan Indonesia gelap atau Garuda hitam ya. Itu sebenarnya pasangan dari ekspresi kecewaan. Jangan dijawab dengan mengatakan kabur ya sudah kabur aja sudah itu nggak usah kembali, ngapain lu? Nasionalisme, rasa cinta kepada tanah air itu bisa luntur secara pelan-pelan kalau ketidakadilan itu dibiarkan tumbuh. Karena kita adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah suara bagi rakyat Indonesia. Hari ini kita membawa hashtag besar. Kita membawa gagasan besar. Indonesia gelap, krisis iklim dan demokrasi. HAM yang dijadikan anak tiri. Apakah ini negara republik hari ini? Maka kita lantangkan suara kita. Maka satu kata yang tepat untuk hari ini kita lantangkan. Lawan! Lawan! Hari ini kita sama-sama melihat negeri ini yang katanya negeri agraris, petaninya miring. Hari ini kita melihat 127 juta hektar hutan yang tersisa 80 juta akan dibabat kembali 20 juta hektar. Hari ini kembali kita melihat tanah negeri agraris ini hanya menjadi ladang bagi negeri lain, bukan bangsa kita. Hari ini sama-sama kita suarakan di mana sejatinya Undang-Undang Pokok Agraria itu hadir. Pasal 33, bumi, udara, langit, daratan, serta atmosfer di dalamnya itu diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Tapi apa yang terjadi hari ini? Rakyat yang mana? Apakah oligarki Prabowo dan Gibran, kroni-kroni mereka yang hari ini justru hanya menjadi raja tanpa mahkota? Apakah itu yang bakal dilakukan mereka? Hari ini kita hadir, hari ini kita bersuara. Jangan sampai ada teka-teka di antara kita. Satu tujuan kita, Indonesia yang akan menjadi lebih baik lagi. Satu tujuan kita adalah mahasiswa, suara bagi rakyat Indonesia itu sendiri. Satu tujuan kita, lepaskan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Investigation itu adalah bentuk nyata yang memang hari ini pendidikan menjadi non prioritas, kesehatan sama halnya. Apakah cukup dengan makan bergizi gratis? Satu keluarga yang hari ini muncul bekerja PHK, satu anak makan siang gratis, satu keluarga tidak makan. Apakah ini yang diinginkan rakyat kita? Maka sekali lagi kita lantangkan suara kita bersama. Lawan! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup pendidikan Indonesia!
Hidup pertanian Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Orang tua yang anaknya putus kuliah karena di PHK orang tua. Protes ini dimulai di media sosial. Melihat tidak ada perubahan kebijakan dari pemerintah, protes selalu berlanjut di dunia nyata. Pola gerakan perlawanan rakyat seperti ini sebelumnya terjadi pada Agustus tahun lalu. Setelah demo peringatan darurat, muncul demo Indonesia Gelap. Setelah Garuda Biru, muncul Garuda Hitam. Pengamat politik BRIN mengartikan gerakan semacam ini sebagai upaya warga yang sedang menunjukkan kontrol publik karena lembaga yang seharusnya melakukan itu yaitu DPR tidak melakukan fungsi pengawasan secara maksimal. Nyaris seluruh fraksi di DPR adalah partai koalisi pendukung pemerintah. PDIP yang tadinya jadi satu-satunya oposisi, kini sudah menyatakan satu visi. Ini juga yang membuat rakyat turun tangan, aktif mengawasi. Tapi sayangnya, niat baik rakyat memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah malah ditanggapi begini sama Presiden. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar. Prabowo merasa dia bisa melakukan apapun yang ia mau dengan mulus gitu. Sehingga merasa dukungan besar, legitimasi besar, sehingga ketika ada kritik dari media, dari masyarakat, dari akademisi, dari masyarakat sipil misalnya, dia merasa ini bukan kritik yang relevan gitu. Harus dia terima kritik itu, menurut saya jangan tidak suka, harusnya ya sebagai pemimpin. Karena apa? Karena rakyat kan berharap banyak pada Pak Prabowo. Demo Indonesia Gelap rencananya akan dilanjutkan Kamis. Kalau rakyat sudah berulang-ulang turun ke jalan seperti ini, apakah respons Prabowo dan pemerintahannya akan tetap sama ya? Hidup perempuan yang terus melawan. Terus kali ini yang menjadi krusial dan juga fundamental adalah isu pendidikan. Karena dengan beberapa alasannya, pemerintah pusat sebegitu dengan mudahnya memangkas daripada sektor pendidikan dan juga kesehatan. Padahal daripada dua sektor tersebut menopang dan juga menjadi fondasi utama sebagai mahasiswa, sebagai manusia, kita butuh pendidikan dan juga kesehatan. Kita buktikan kepada Bapak kepolisian hari ini bahwasannya mahasiswa lulus SMA, SMK, jual tanah, masuk polisi. Makanya tugas kalian itu hari ini menjaga kita. Kalau kalian hari ini... Kenapa sih pada demo? Hidup di Indonesia tuh kan enak banget. Jadi menurut gua nih, mahasiswa yang demo itu bukan protes sih sebenarnya. Mereka tuh cuma iseng aja. Karena dalam hati mereka, gue yakin mereka pasti bangga. Karena lapangan kerja melimpah. Lulus kuliah udah pasti dapat kerja. Udah pasti langsung direkrut. Pelayanan kesehatan, pendidikan, udah pasti luar biasa. Terus pegawai yang di PHK, mereka pasti bahagia. Kenapa? Karena anak-anak mereka bisa makan gratis. Itu yang terpenting. Walaupun orang tuanya bingung mau beli gas, pakaian, atau renovasi rumah yang rusak. Ya itu kan hal kecil. Yang penting kan anak-anak tetap makan bergizi. Anggaran kesehatan, pendidikan itu dipotong, ya gak apa-apa. Yang penting kan anak-anak masih bisa makan bergizi. Anak muda bingung cari kerja dan memilih kabur aja dulu. Bukan karena kurang lapangan kerja, mereka cuma mau liburan. Indonesia tuh terlalu makmur, mereka cuma ingin mencari tantangan baru di luar negeri. Tapi kalau misalkan kalian masih memang merasa kurang puas, merasa susah, merasa terhimpit, merasa diabaikan, kalian jangan khawatir, karena pemerintah tuh pasti peduli. Dan kalaupun kalian protes, jawabannya cuma satu. Tapi ingat, kalau suatu saat nanti Prabowo membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, merugikan rakyat, maka saya, Bahar bin Smith, orang yang pertama melawannya sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Saya nggak ada urusan. Saya ini nggak ada urusan. Saya kemarin itu golput, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Andaikan Anies jadi presiden, terus khianati bangsa, khianati rakyat. Andaikan Anies kemarin yang jadi, saya makan Anies. Saya
Saya ini nggak ada urusan. Makanya kalau Prabowo bilang tidak ada yang kebal hukum, ayo, weh, rakyat lihat, masyarakat melihat. Hentikan keluhanmu tentang pemerintahanmu. Sudahkah kau lakukan tugasmu sebagai warga negara yang baik? Karena demi Allah, tidak akan memimpin gerombolan tikus kecuali seekor tikus. Bukankah Allah Maha Adil, kalian akui? Tak akan memimpin golongan singa kecuali seekor singa. Bukankah Allah Maha Adil? Mengapa kalian mendapatkan pemerintahan demikian? Karena memang berangkat dari rakyat yang demikian. Itu keadilan Allah di atas alam semesta. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami berikan kuasa terhadap sebagian zalimin atas zalimin-zalimin yang lain berangkat dari kezaliman yang mereka usahakan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata a'da'aka a'da'ad din. Allahumma mazzik jam'ahum wa shattit shamlahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihimur ra'ba. Jangan mau diajak demo, bukan syariat Islam. Para ulama kontemporer Ahlus Sunnah bersepakat bahwasanya tidak ada cara menasehati di dalam Islam dengan demo. Nggak ada dalilnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu rajulu fi fushatin min dinih ma lam yusib daman harama." Masih saja seseorang di dalam lapang hitungannya nanti di akhirat selama dia tidak terkena darah yang tertetes tanpa kebenaran. Siapa yang bertanggung jawab? Kenapa demo kemarin ada kaum yang menghukumi haram dan tidak ada diajarkan Nabi? Pandangan Ustadz bagaimana? Sebesar kutil. Orang sudah memuji-muji minal masyriq ilal maghrib, yang sekecil ini duri dalam daging. Ini saya tak hiraukan ini. Jamaah tabligh dibid'ahkan, disesatkan, dibid'ahkan, disesatkan. Mereka tak peduli. Saya tanya langsung ke jamaah tabligh, kalian tak tersinggung dikatakan kelompok sesat, kelompok ini? Alah, cuek aja Pak Ustadz. Musuh kita banyak. Musuh kita kristenisasi, musuh kita Syiah, musuh kita liberal, sekuler. Ini kawan kita, cuma agak degil sedikit. Apakah demo kemarin bisa dikatakan jihad Pak Ustaz? Nah, jihad itu angkat senjata. Mana angkat senjata kemarin? Tak ada. Jihad itu bukan tanggung-tanggung. Pahala seperti jihad. Ya, seperti, ingat, seperti. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti jihad. Kalau jihad asli, cabut pedang, pancung kepalanya. Tak bersisa telinga awak tu lagi kalau jihad. Siapa yang pertama kali memperingati Maulid Nabi? Apakah Syiah? Videonya berserak-serak di internet. Somat Maulid dikaji di masjid depan Baterai Air, Nurul Islam, Jalan Kakap. Masih ingat saya? Acara lengkap, dalil menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalil menurut Imam As-Suyuti, dalil dari Yusuf Qardawi, dalil Syekh Sayyid Alawi Muhammad Alawi Al-Maliki, dalil ini. Siapakah yang pertama kali buat maulid? Buktikin Sultan, disebutkan dalam Al-Hawi Al-Fatawi, lengkap sih. Coba lihat. Somat maulid, dengarkan baik-baik, catat. Ada di sini, selengkap-lengkap. Pakaiin fokus gambarnya. Sudah dapat Pak Ustaz tapi tidak bisa hidup. Kenapa? Paket habis. Ya begitulah suasana para pendemo, para mahasiswa yang begitu padat, begitu banyak. Kita lihat dari beberapa sudut pandang tentang permasalahan yang sedang terjadi di negara ini, tentang masalah sebenarnya bukan masalah ya. Ini saya yakin Bapak Prabowo Subianto ini melakukan pemangkasan atau pengiritan tentang anggaran negara demi masyarakat, demi rakyat Indonesia juga sebenarnya. Cuman kita tahu banyak pastinya ada hal-hal yang positif, ada hal-hal yang negatif, ada main plusnya lah istilahnya ya. Semoga hal-hal yang dilakukan pemerintah menjadi yang terbaik buat negara dan bangsa ini, dan juga para mahasiswa
selalu bisa mengawal tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi satu arah, satu jalan, semuanya kompak untuk sama-sama memajukan negara Indonesia tercinta ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe untuk tidak ketertinggalan informasi dan seputar tentang keagamaan. Kita belajar bareng, kita menyimak bareng di channel ini, di channel Tuan Guru Official. Terima kasih telah menonton, dan yang sudah subscribe, jazakallah khairul jaza, semoga Allah membalasnya yang lebih besar buat saudara-saudara sekalian. Terima kasih dari kami, manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tiada batasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.